أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الذين الذين هداهم صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu warda khala ma'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Tahlim dan Tahfiz Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali membaca kitab Nasyul Ibad, di terjemahannya itu di halaman 13. Di titik nomor 23 ya, titik nomor 23. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menyebutkan khaslatani man kana fihi kataballah syakiran sabiran wa lam takuna fihi lam yaktubullah syakiran wala syakiran wala sabiran. Man nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallahu ala ma faddalahu bihi alayhi kataballahu syakiran sabiran. Wa man nadhara fi dinihi ila man huwa dunahu nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fa'asifa ala ma fatahu lam yaktubullahu syakiran wala sabiran. Kama qala radhiyallahu ta'ala anhu warda. Nah, disebutkan bahwasanya hadis ini satu hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam At-Tirmidzi an Ibni Umar, daripada Abdullah bin Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani, dua perkara. Kalau terjemahannya kita baca ada dua perkara. Ya, khaslatani, ada dua perkara. Man kana fihi, barang siapa atau siapa orang yang mendapatkannya atau memperolehnya, katabahullahu syakiran sabiran, maka Allah akan mencatat dia sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Ya. Dua perkara inilah yang menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga Allah dengan janji-janji Allah. Orang yang sabar dan orang yang bersyukur. Ada orang yang masuk lewat pintu sabar ke dalam surga Allah, ada orang yang masuk dengan pintu syukur ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, dua perkara, apabila dua perkara ini seseorang itu ada di dalam hatinya, maka dia sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersabar dan orang yang bersyukur. Double dapat, ya, dapat kategori ahli sabar, dapat kategori ahli syukur, begitu ya. Apa dua perkara itu? Ya. Wa man lam takuna, dan siapa orang yang tidak ada dua perkara ini, tidak ada fihi, di dalamnya, di dalam hatinya nggak ada, lam yaktubullah syakiran wala sabiran, orang ini tidak akan dicatat Allah sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Apa itu? Man nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu. Pertama, kata Rasulullah, siapa orang yang melihat dunia dan isinya, ya, memandang dunia dan isinya. Kepada siapa dia memandang? Ila man huwa dunahu, kepada orang yang ada di bawah dia. Orang yang ada di bawah dia, artinya dari segi duniawinya orang itu ada di bawah dia. Dari segi kerjaannya, dari segi keuangannya, di bawah dia, begitu ya. Fahamidallah, kemudian orang itu mengucapkan alhamdulillah, ya, ala ma faddalahu bihi alaih, terhadap apa yang Allah berikan kepada dirinya. Kataballah syakiran sabiran, orang ini dicatat Allah sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Wa man nadhara fi dinihi,
Dan siapa orang yang dia tadi melihat fi dinihi, di dalam urusan agamanya. Tadi kan urusan dunianya. Dia melihat orang ini di bawah dia. Urusan duniawi, lalu dia bersyukur alhamdulillah. Ya, atas nikmat yang Allah berikan, atas nikmat anugerah yang Allah beri. Dia bersyukur, dia sudah dicatat sama Allah sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Begitu ya. Yang kedua, ketika dia melihat orang dari sisi akhiratnya, dari segi agamanya, ila man huwa dunahu, kepada orang yang dia itu ada di bawahnya. Ya. Wa man nadhara fi dinihi, dan siapa orang yang memandang dalam urusan agama ila man huwa dunahu, kepada orang yang di bawahnya, wa nadhara fi dunyahu ila man fawqahu, dan dia tadi itu memandang kepada urusan dunianya kepada orang yang ada di atasnya, fa asifa ala ma fatahu, lalu dia menyalahkan, menyesalkan apa yang dia tidak miliki. Lam yaktubullah syakiran wala sabiran, Allah tidak akan mencatat orang itu sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Begitu ya. Nah, jadi ini teks bahasa Arabnya di terjemahan ini kurang lengkap ya. Kurang lengkap. Jadi lu bacakan teks di kitabnya ya. Nah, maknanya begini. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang dia tadi itu melihat kepada urusan agama kepada orang yang di atasnya. Ada orang nang inya lihati, orang ini lebih semangat berzikir darinya, orang ini lebih semangat beribadah darinya, orang ini lebih bagus urusan agamanya dari dia melihat. Faqtada bihi, maka kata Rasulullah, orang itu ketika melihat urusan agama orang lain lebih dari dia, maka dia berusaha mengikutinya. Lalu hendak juga. Ya, kita kalau urusan agama kalau mau kalah, begitulah, dia berusaha juga hendak mengikuti kesolehan orang itu, kebaikan orang itu, ya, tidak mau dia dalam urusan agama itu terbelakang dari orang. Ya, kepengen urusan agama itu menjadi aktor utama atau menjadi orang yang paling bersemangat tentang perkara agama dan akhirat. Wa nadhara fi dunya ila man huwa dunahu, kemudian dia melihat urusan dunia kepada orang, sedangkan orang itu ekonominya, dunianya di bawah dia, lalu dia bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, maka Allah akan catat orang ini adalah orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Jadi kalau urusan akhirat dia ingin lebih dari orang lain, tapi kalau urusan dunia, sekalipun dia melihat, yang dilihat adalah orang yang selalu ada di bawah dia. Sehingga ketika dia melihat orang yang ada di bawah dia, menumbuhkan rasa syukur. Begitu ya. Nah, orang yang semacam ini, walaupun hanya dengan pandangan, adalah sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, kata Nabi, kalau urusan perkara dunia, lihatlah ila man tahtakum, kepada orang yang di bawah kalian. Jangan ngelihat nonggak orang yang ada di atas kita. Maka orang qanaah itu, kata Nabi, selalu melihat yang di bawahnya, ya, sehingga ada timbul rasa syukur. Alhamdulillah, aku masih kamu berjalan. Semalam Pak si anu tuh kenapa berjalan lagi? Alhamdulillah, aku bisi kendaraan. Si anu tuh kan kawan nukar kendaraan, kredit 2 bulan 3 bulan ditarik leasing. Begitu ya. Kemudian kita punya mobil, alhamdulillah, musim hujan, musim panas, kemana berjalan, kemana undangan, kemana ini ada terus nyaman. Bersyukur lawan Tuhan. Kenapa? Melihat yang ada di bawahnya. Begitulah. Orang yang kalau berjalan melihat orang yang lumpuh, orang yang lumpuh melihat orang yang semalam meninggal dunia.
begitu ya. Sehatnya kamu sehat tujar umur hanya 20 tahun, 30 tahun kena serangan jantung. Masih diberi Allah kesehatan. Begitu kata Rasulullah SAW. Orang yang selalu melihat perihal dunianya ke bawah, ini adalah tanda orang itu sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur, orang yang bersabar. Ya. Ini kata melihat orang pina nyaman hendak jual. Orang ada isi duitnya, kawan nukar seorang diusahakan lalu berhutang sana sini. Wah ini pulang gue nyaman bener berhutang, pada datang lagi lewat aplikasi kawan apa picik-picik foto anu biar tuh apa KTP biar tuh ada situ. Cuma dia datangi orang terus ke rumah. Apa menunggak bayar misalkan dicari orang. Apa menggerok-gerok awak lalu mencari orang mana? Nyaman ada nyaman. Jadi jangan menuntut diri kita. Jangan menyusahkan diri kita. Allah itu memberi semua itu untuk melihat. Allah itu ingin tahu seberapa kita bersyukur sama nikmatnya, seberapa sabar ketika Allah memberikan ujian kepada kita, begitu ya. Makanya kita ini melihat bagaimana sih orang-orang soleh itu mencari solusi di dalam hidupnya tentang urusan dunianya, begitu ya. Lebih-lebih lagi kita mengkaji tentang Rasulullah SAW. Bahkan kalau membaca riwayat hidup Rasulullah itu mulai awal Rasulullah itulah sampai wafatnya Rasulullah, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufan. Tidak ada kita temui ucapan Rasulullah, tidak ada kita temui perilaku, kegiatan, perbuatan Rasulullah illa ma'rufan, kecuali itu semua kebaikan. Dan bisa semua menjadi contoh di dalam kehidupan kita, bisa kita terapkan, bisa kita contoh, bisa kita tiru bagaimana itu Nabi kita Muhammad SAW. Dari segi sabarnya mungkin kita ya, sabar kayak apa Bang Nabi sabarnya, belajar Bang sabar Nabi. Nabi ini punya orang tua namanya Abdullah ayahnya, yang sampai Rasulullah wafat kada pernah melihat wajah ayahnya tersebut. Kenapa? Dalam kandungan ayahnya sudah meninggal dunia. Ada pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Kita alhamdulillah tetamu lawan apa? Ya lah. Imbah itu disayangi lawan apa? Diongkosi, disekolahkan, dijaga, digenalakan, dikawinakan, dimodali, diusahakan. Ya Allah, belum apa besok. Ya. Nah, makanya kemarin kan di pertemuan yang lalu apa aja kayak Haji Ahmad Sudianur dulu lah. Yang orang bersabar di sini orang bersyukur nih bila sudah karena lawan diri hanya sadar. Nah di sini semalamnya lah lagi halus tadi di pantai Kuitang. Masih menyebut kalau Kuitang. Jadi Kuitangnya apa? Kena nyawa pun sudah bisa anak foto. Wayahnya terbalik sudah Kuitang meninggal, seorang jadi Kuitang masih bisa anak. Itu juga kita menyuarai anak kita, dilawannya dulu anak kita. Nah, hanya maksud dada. Oh, nah itu pas malam Kuitang. Jadi ketika posisi itu ada di tempat kita, baru kita sadar. Selama itu belum lagi. Nah, kalau ujian itu datang, ya inilah. Orang kena musibah banjir, kita anak ada malasan, kita tahu lagi kita. Tapi kalau itu datang lawan kita, nah kita tahu. Paham ya? Nah, jadi belajarlah dari hal yang kecil-kecil tadi itu, kita menjadi hamba pandai bersyukur dengan nikmat Allah dan bersabar atas ujian yang coba. Cuma ujian kita pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para nabi. Ya tadi seperti Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sudah lahir Nabi beberapa tahun, ketemu dengan ibunya, meninggal ibunya Sayyidah Aminah, diasuh lagi oleh pamannya, lawan kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Berapa tahun dia Abdul Muthalib, meninggal lagi kakeknya. Maka ngaran kai kakek biasanya lah. Nini itu nak kai, nini kakek. Atau dari kita nini kai tadi. Lawan cucu ini liwar sayangnya ya lah. Kadang mengalahi lawan anak. Aku ingin menjadi sayang lawan cucu, ingin menjadi berdeluan aja. Ada kota salah aja sedikit naik cucu bisa memamai. Cucuku jangan dia kadang seorang. Ini terus Rasulullah SAW diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Meninggal pula Abdul Muthalib diasuh oleh pamannya sekaligus sebagai orang tua Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Thalib, pamannya yaitu ayah daripada Sayyidina Ali
bin Abi Thalib. Nah, disinilah di tangan beliau lah Rasulullah itu diajari untuk berdagang ke kota Syam. Diajari Rasulullah SAW mengembala kambing. Nah, begitu Rasulullah SAW. Jadi ada nama tunggal di urusan agama aja ada. Tetap juga mencari perniagaan terhadap dunia, tapi dengan cara yang halal, yang bagus. Hendak berdagang pulang kayak turunkan supaya berkah berdagang. Ada tata cara berdagang yang berkah sebagaimana Rasulullah ajarkan dokter. Jangan mengurangi takaran, jangan menghinakan, merendahkan jualan orang lain. Bagaimana Rasulullah SAW berkah sampai dimodali lewat istrinya yang sebelum itu jadi Rasulullah, siapa? Sayyidah Khadijah. Ternyata bubuhan orang Arab ini dibawain barangnya habis, duitnya habis, berhutang sama Sayyidah Khadijah pulang. Sekali Rasulullah SAW datang, barangnya habis, uangnya melimpah, banyak, baik, berkah. Wah, ini akhirnya ketika jalan yang kedua kali, Sayyidah Khadijah makin penasaran dengan julukan Al-Amin, orang yang paling amanah saat itu. Akhirnya dititipilah perjalanan Rasulullah itu dikiringi lawan bundaknya Sayyidah Khadijah. Saking penasarannya Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah SAW ini. Ya, siapa namanya? Yang mau pati bundak Sayyidah Khadijah? Maisarah. Babi lalakian pulang lain babi nian ya. Kalau Bang Nabi jalan mau Maisarah aja. Maisarah orang Banjar babi nian lah. Ini Maisarah. Maisarah budaknya dari Sayyidah Khadijah laki gitu. Ternyata benar mukjizat yang ditempatkan, awan yang melindungi Nabi, tidak ada bau keringat, tidak. Intinya kemuliaan yang dia temui dengan Rasulullah SAW sampai dia temukan Rasulullah itu berniaga dengan jujur, dengan ramah, dengan baik. Sampai kepulangan Rasulullah SAW dari kota Syam ke Mekah, Rasulullah mampirlah di satu pohon bersandar Nabi, pohon sahabinya ya. Nah, itu di bersandar Nabi. Di sanalah ketemu dengan seorang pendeta yang dia mengabarkan khutbah nubuwah. Ini tanda kenabian yang ada di akhir zaman nanti ada pada dirinya Muhammad SAW ini. Maka disampaikanlah. Kemudian Sayyidah Khadijah mendengar kabar itu, langsung dari Maisarah bertanyalah dengan kakak sepupunya yang bernama Naufal bin Waraqah. Sama pendeta juga ya. Dia pendeta tapi masih beriman dengan kitab-kitab suhuf yang diturunkan dari Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya, oh iya sudah, wahai Khadijah ini benar adalah Nabi alaihissalam. Setelah mendengar Sayyidah Khadijah berita tersebut, maka Sayyidah Khadijah berdiskusi dengan temannya yaitu Sayyidah Nafisah untuk menjadi mak comblang gitu ya lah. Takut nih Pak Muhammad itu statusnya apa? Nah, begitu ya. Yang disuruh datangi. Maka menyinggung-nyinggung dia bahasa Sayyidah Nafisah. Oh Muhammad kira anak kawin kah? Nah itu nah. Jadi Muhammad anak kawin, lupa lagi. Nah, istilahnya kadang-kadang apa persiapan untuk nikah. Kalau ada mah orang menghantar orangnya kayak ini. Kita kan, oh Nabi Muhammad sudah menebak. Kadang-kadang orang nangka itu kayaknya di daerah kita nih lain pada Sayyidah Khadijah. Hasil singkat cerita, datanglah paman Nabi untuk melamar Sayyidah Khadijah dan dinikahkanlah Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah. Harap sampai tangan sini kisahnya lah. Ini sekalian kita ya kalau Isra wal Mi'raj beranjak Jawa. Nah ini kisah Nabi Muhammad SAW. Jadi gue ambil pelajaran dari kisah Nabi. Kenapa kita menjadi sawat Nabi? Nah Isra wal Mi'raj itu kenapa? Padahal Nabi-Nabi dahulu itu meminta lawan Allah semuanya. Termasuk yang paling paling sering meminta kepada Allah untuk bisa bertemu kepada Allah itu Nabi Musa alaihissalam. Sampai Nabi Musa ini kena naik ke Tursina itu 40 hari bermunajat. Sebutinnya dia minta Nabi Musa, istilah bahasa kita apa? Ada apa ya Allah, ada bisi rumah, ada bisi kendaraan, ada bisi apa, tongkat nih gitu. Sudah, ya Nabi Musa bahasa kita lah, tongkat nih gitu. Cuma wahai Allah, ulun hendak bertamu lawan biang. Nah bahasa kita, ulun dapat itu aja yang dimunajatkan Nabi Musa. Ya. Sampai nabi-nabi yang lain, rasul yang lain begitu juga. Tapi apa jawaban Allah? Enggak. Yang nantinya akan bertemu dengan aku itu satu-satunya yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah itu Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada seluruh alam. Bagaimana keistimewaan Rasulullah SAW itu ditunjukkan dulu. Oh layak ternyata. Nah begitu ya.
Memang benar, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Inilah orang yang memiliki budi pekerti yang sangat baik, orang yang memiliki kesabaran yang ekstra, orang yang memiliki rasa syukur kepada Allah yang luar biasa, orang yang sangat menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Ya tadi lawan bini tadi kayak apa Sayyidah Khadijah, sampai Sayyidah Khadijah itu mengorbankan bukan harta bendanya saja, jiwa raganya. Ya, Nabi Muhammad SAW itu dulu ketika menerima wahyu pertama kali ketemu dengan Jibril, naik Nabi ke Gua Hira. Ya, Gua Hira itu di Jabal Jabal Nur ya. Nah, naik itu kan, kalau naik itu ke tangga aja bisa, tak ada mungkin bisa ujung naik. Ya, coba bayangkan Nabi dulu kalau ke tangga, Sayyidah Khadijah mantari makanan di situ menyelimuti Nabi kayak apa uyuhnya. Nah, itu di dalam wanti-wanti orang kafir Quraisy. Mereka berupaya untuk menggagalkan visi misi Nabi dan bahkan menyakiti Nabi, bahkan ingin membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap berani Sayyidah Khadijah. Ya. Sampai Sayyidah Khadijah itu hendak meninggal dunia, ya tadi berucap kepada Sayyidah Fatimah, aku naknya jangan kelihatan garing, jangan sampai kelihatan garing bila di hadapan Abah Hikam. Walaupun sudah karena kau membangun lagi. Ujar Sayyidah Khadijah, bila Abah Hikam datang bangunkan aku, seakan-akan aku tidak garing. Datang Rasulullah dibangunkan sama Sayyidah Fatimah di bopong. Ya. Ada lawas Rasulullah keluar dari rumah berjalan, ternyata Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Karena hendak membuat Rasulullah SAW susah. Nah, kalimat Sayyidah Khadijah kepada Sayyidah Fatimah minta disampaikan sama Rasulullah. Tenang aja wahai Rasulullah, walaupun karena Khadijah meninggal, masih ada tulang belulang Sayyidah Khadijah. Kalau Ian membutuhkannya untuk berdakwah, Ian boleh gali itu tulang Sayyidah Khadijah, bisa Ian jual. Wah, bagaimana membantu, luar biasa ya. Luar biasa perjuangan Sayyidah Khadijah. Nah, ini Ummul Mukminin, ibunya kita daripada orang mukmin. Jadi yang sangat besar jasa terhadap Islam ini dari Rasulullah. Yang kedua adalah dari istrinya tersebut, yaitu Sayyidah Khadijah. Nah, di momen bulan Rajab itulah Allah menguji Rasulullah pada puncak-puncaknya. Kalau yang biasa tetangga Nabi melempar kotoran depan rumah Nabi, ditungguin Nabi, ibuin mau ke rumah, lempar kotoran. Esok pulang ditungguin Nabi, jamnya tahu hafal Nabi. Sekalinya beberapa hari kada congol-congol orang lempar kotoran nih. Ditakutin Nabi, ibu, kemana sih? Anu tuh makanan cuma bawa kotoran lempar. Garing, Nabi membawa bekal, membawa makanan, mengunjungi orang nang biasa melempar kotoran lawan Nabi. Itu sudah biasa. Coba bayangkan Nabi Muhammad SAW lawan musuhnya kayak itu, lawan orang benci lawannya kayak itu. Coba kita, kumpul itu bang merah. Apalagi Nabi lawan kawan, Nabi itu lawan murid. Itu kan bisa mengiau murid, sahabat. Coba kita lihat, bagaimana luhur budi pekertinya Rasul SAW. Memperilakukan menjadikan murid-muridnya itu seperti sahabat. Ya. Pernah suatu ketika Nabi itu diceritakan ya, masuk ke dalam hutan dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Masuk Nabi lawan Sayyidina Utsman. Sekalinya Nabi itu menamui ranting pohon, ranting daripada kayu siwak. Ada kayu siwak. Dipotong oleh Nabi, diambil Nabi, melihat ada Sayyidina Utsman, dipanggil dua lawan Nabi, siapa seorang. Sekalinya siwaknya itu yang sebutingnya lurus bagus, yang satunya bengkok. Maka Nabi mengambil yang lurus itu, dia kasihkan kepada Sayyidina Utsman. Wahai Utsman, ini yang lurus gesan Ijam, yang bengkok gesan aku. Istilahnya apa? Nang tak baik gesan kawan, nang tak kurang baik gesan seorang. Namun kita kata balik. Wah, dia nyampatnya udah nang basic, udah nang mau lah ingin nang tak baik. Ya, kayak itu. Lalu Sayyidina Utsman kada nyaman. Janganlah Rasulullah, biar ambil yang lurus saja. Karena memang hak pian yang ngambil, dan pian adalah Nabi, pian adalah Rasul, pian adalah imamku. Pian ambil yang lebih baik, yang lurus. Apa jawaban Nabi? Jangan wahai Utsman. Kalau nanti pertanyaan itu datang dari Allah, bagaimana saya menjawab tentang perihal orang yang berteman satu dengan yang lainnya, apakah sudah memuliakan daripada temannya? Coba ya, Rasulullah SAW memuliakan para sahabatnya, para temannya.
Musuh sih begitu juga. Ya. Dimuliakan sama Rasul SAW. Ya. Orang yang menyakiti. Sampailah waktu yang benar-benar tadi ya diuji sama Allah. Rasulullah SAW itu dalam Rajab meninggal istri Nabi itu yang bernama Sayyidah Khadijah. Meninggal Sayyidah Khadijah. Sedih Nabi. Amul Huzun namanya, tabur kesedihan bagi Nabi Muhammad SAW. Istri Nabi Sayyidah Khadijah hanya saat itu, wah gelisah Nabi sayang oleh Sayyidah Khadijah itu. Sampai Nabi itu bila memasak ingat kalau Sayyidah Khadijah diantari kawan-kawan Khadijah itu. Mana nih? Yang mana kawan-kawan Khadijah dulu diantari. Iya, karena keluarga-keluarga Khadijah ini dielangi oleh Nabi. Kenapa? Ingat dengan kebaikan daripada Sayyidah Khadijah. Ada dia. Sampai Nabi itu ada kawan bila guling di rumah ada keluar. Nabi keluar rumah tadi ya. Kemudian tidak berselang lama meninggal lagi paman Nabi Abu Thalib yang menjaga Nabi, yang melindungi Nabi, yang pasang badan apabila orang kafir Quraisy ingin menyakiti Rasulullah SAW. Tambah sedih Nabi, diuji pulang. Dua orang ini yang menjaga Nabi nih diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi ini punya anak angkat. Siapa anak angkat Nabi? Oh, ingat gak? Siapa anak angkat Nabi? Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha. Ya. Zaid bin Haritha ini diajak oleh Nabi. Zaid bin Nabi. Kayaknya orang Mekah ini sudah kau lagi, kompromi sudah nih kalau kita ajak bicara lagi, atau kita dakwahi lagi, kalau kita ajak lagi mentok sampai di situ orangnya. Kita hijrah ke Zaid. Siap, ujar Zaid kemana pengen membawa 40. Ujar Nabi kita hijrah ke Taif. Dibawalah Zaid bin Harithah ini ke Taif, ternyata sampai di Taif Rasulullah dilempar batu sampai berdarah dalam satu riwayat Rasulullah SAW. Berdarah. Mulik Nabi arah pulang, ternyata apa? Para malaikat bahkan gunung pun menawarkan kepada Nabi, wahai Nabi ratakan ke Taif ini penduduknya semuanya kita adab aja sudah, kita mustahkan aja sudah. Ujar Nabi jangan. Nah lihatin Nabi. Sudah diuji, keluarganya diuji, umatnya diuji, musuhnya pulang. Banyak Nabi katakan jangan, mereka nggak tahu kata Nabi. Bahkan didoakan oleh Rasulullah SAW dengan kebaikan. Makanya di Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran ya ahsin man asaa ilaikum, berbuatlah baik kalian kepada orang yang jahat lawan kita. Berbuat baik lawan orang yang baik lawan kita itu biasa. Tapi perintah Allah berbuatlah baik kepada orang yang jahat terhadap kita. Yang bisa mengamalkan itu Rasulullah SAW. Mun kita yang memberat hatinya. Iyalah mereka ada orang yang jahat lawan kita, gitu ya. Tapi kalau orang yang baik lawan kita biasa, gitu ya. Tapi Rasulullah mendoakan penduduk Taif didoakan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi orang-orang atau keturunannya menjadi orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Singkat cerita Rasulullah SAW pulang dari kota Taif, tiduran Nabi gak karuan di rumah, tiduran di depan Ka'bah itu ada batu hijir Ismail itu ya. Nah, sekarang mungkin pakai keramik, dulu mungkin gundukan semacam ada apa namanya tanah saja. Nabi tiduran di sana. Nabi tiduran pada malam itulah datang malaikat Jibril membawa buruk. Nah, Allah sudah melihat, wah luar biasa Nabi Muhammad ini ya. Pelajaran pertama dari peringatan Isra wal Mi'raj itu apa yang kita ambil? Kita berupaya mencontoh Nabi dari kesabaran, rasa syukur dan ketaatan Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan subhanalladzi asra bi abdi. Nah, inilah makom atau kedudukan yang paling tinggi di hadapan Allah, yaitu seorang hamba. Yang paling menghamba kepada Allah itu yang paling mulia. Kalau di hadapan manusia ada yang paling hamba atau pembantu itu yang paling profesi yang paling rendah. Tapi kalau di hadapan Allah, profesi yang paling tinggi di hadapan Allah paling mulia adalah hambanya Allah. Siapa? Itu Rasulullah SAW. Makanya jangan kayak Haji Zainuddin MZ yang diakui Allah ternyata di dalam Al-Quran sebagai hamba hanya Rasulullah. Yang lain itu hanya mengaku-ngaku hamba. Mengaku-ngaku hamba, belum tentu diakui Allah Ta'ala sebagai hamba. Tapi Rasulullah SAW maktub di dalam Al-Quran diakui sebagai seorang hamba. Ini Rasulullah SAW dibawalah Isra. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah itu Isra'nya
Jadi Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di sana Rasulullah SAW disambut dengan para nabi, 1.240.000 nabi menyambut untuk jadi makmum sholatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, Rasulullah SAW diajak Mi'raj oleh malaikat Jibril. Mi'raj itu berjalan dari Baitul Maqdis menuju ke Sidratil Muntaha ila Hadratillah. Sudah langit pertama ketemu. Ada yang bisa jawab langit pertama ketemu Nabi siapa? Nabi Adam. Nabi Adam. Rasulullah melihat Nabi Adam sebelah kanan ada sekelompok orang tertawa, bahagia, senyum. Tanya Rasulullah, itu siapa? Nabi Adam. Sebelah kanannya itu keturunan Nabi Adam. Kenapa tertawa-tertawa aja Nabi? Kenapa senyum-senyum? Ini karena dipilih Allah jadi ahli surga, jadi penduduk surga. Amin Allahumma. Kemudian dia Nabi itu sebelah kiri siapa? Sama turunannya juga Nabi Adam. Kenapa jadi menangis, sedih, susah? Itulah mereka yang nanti ditakdir Allah jadi penduduk neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Naik langit kedua bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Kagum Nabi, oh mabungasnya ujar Nabi. Bahkan Nabi menyangka dan Nabi seakan-akan diberi separuh ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Hanya makanya dia Nabi si anak bungas. Akan hamil bacaan surat Yusuf gue ya lah. Surat Yusuf. Jadi bungas dia hirang hitam manis tadi ya. Ini kadang mana hirang paramutan tulang. Bisa ya. Kenapa? Di bawah petik tokan aja hamil ya, petik tokan baju kulitannya ya lah. Bacakan Al-Quran, bacakan surat Yusuf. Tampan ujian Nabi Muhammad SAW ya Nabi Yusuf. Nah singkat cerita begaya pula. Naik pulang ke langit yang keempat Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Allah Idris. Naik ke langit yang kelima ketemu dengan Nabi Allah Harun. Naik ke langit yang keenam. Nah disinilah seluruh Nabi tadi itu bahagia ketemu Nabi. Di langit yang keenam ini bertangisan. Dia ketemu Nabi lawan Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kenapa kata aku Nabi Musa? Kenapa kata aku? Nah begitu ya. Bahkan Nabi Musa itu dikatakan di sana meminta sama Nabi, wahai Nabi Muhammad, kawakah aku digolongkan sebagai umat ikam? Kita kan minta jadi apa? Alhamdulillah. Nabi Musa itu minta kita digolongkan sebagai umatnya Rasulullah SAW. Karena keistimewaan tadi, Isra Mi'raj. Ternyata kenapa jadi hal itu terjadi? Disebutkan di dalam Al-Quran cerita Nabi Musa ketika dia bermunajat ke Tursina, dia meminta kepada Allah untuk melihat Allah. Maka Allah menyebut, wahai Musa, gak bisa kalau kau melihat, tapi bisa kalau kau mendengar ucapanku. Makanya Nabi Musa itu disebut dengan kalimullah, orang yang mendengarkan kalamnya Allah. Tapi ya Allah Ta'ala, wahai Musa, kalau engkau pun ingin mendengarkan kalamku langsung, mau ya Nabi Musa? Nah ya Allah, naik ikap ke Tursina. Disuruh naik ke Tursina. Ternyata Nabi Musa ini semangat mau naik ke Tursina tadi, ditegur sama Allah. Ya, makanya Imam Hasan al-Basri mengatakan, kata beliau, ketika duduk dengan murid-muridnya, wa kana lahu na'lu bi dzikrih. Nabi itu isi sandal. Sandal Nabi ini apabila kita ingat, kita sebut, maka akan menyebabkan orang yang menyebut dan mengingat sandal Nabi itu jadi mulia. Yo. Wa kaifa na'lu bi dzikrih? Jar muridnya, kayak apa kisahnya? Berkisah sandal Nabi, mengingat sandal Nabi ini bisa jadi mulia itu kayak apa kisahnya? Sandalnya kayak apa kira? Dan Nabi Musa, na'lun lam yu'mar sahibuhu bi khal'ihi wa huwa fis samawati ula wa umira Musa bi khal'ihi fakhlaq ya Musa fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ternyata ujian Imam Hasan al-Basri, kamu tahulah kisahnya dulu. Nabi Musa itu hendak melihat Allah karena diizini, dibolehkan hanya mendengar kalamnya, itu pun di Tursina. Sampai Nabi Musa di muka Tursina mau naik, Nabi Musa ditegur sama Allah. Ikhlaq ya Musa fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ikam naik, sandal ikam andak di bawah. Jangan mau naik. Padahal hanya di dunia aja. Ketahuilah sandal Nabi lam yu'mal sahibu bi khalqihi. Sedangkan sandal Nabi ini sudah sampai ke Sidratil Muntaha. Dibarengi terus Nabi sama malaikat Jibril, gurunya para malaikat yang diciptakan dari nur, itu malaikat Jibril itu. Sampai Sidratil Muntaha, mohon izin kepada Nabi. Wahai Nabi, saya tidak memiliki izin dan kemampuan melampaui daripada Sidratil Muntaha. Hanya engkau yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jibril batasan sini wah nanti kita kawal aku. Nah, jadi Rasulullah ayo sudah ada masalah kita berpisah di sini aku naik sorangan. Sekalinya gue Nabi naik Sidratul Muntaha ila hadratillah lawan sandal-sandalnya. Apa sandal Nabi hebat dia lah. Hanya sandal Nabi di Hasan Basri ya lah. Kita pakai sandal Nabi aja menjadi Hasan Basri menjadikan orang itu menjadi mulia. Coba bayangkan. Malaikat Jibril kalah lawan sandal Nabi. Tinggal lawan sandal Rasulullah SAW. Padahal sandal Nabi itu dibikin dari kulit kambing. Sedangkan ayat itu diciptakan dari nur. Tapi karena dia menempel sama Nabi, menempel kepada yang mulia, maka dia ikut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Al-Quran, kertas yang dicatat di Al-Quran itu sama dengan kertas yang dipakai sebagai bungkus kacang. Tapi ketika dia menempel di Al-Quran, maka la yamassuhu illa mutahharun. Dia tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan wudu. Begitu ya? Maka dari itu apa yang menempel dengan Nabi, maka dia akan menjadi mulia. Sampai Rasulullah SAW bila hadratillah mengucapkan tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini buktinya sandal inilah. Ketika Nabi mendapat salam dari Allah, Nabi menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini bukti sandal aja kadang dilapas Nabi, apalagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemana Nabi dibawa umatnya? Hendak mati dan ditakutkan umatnya, di surga dan ditakuni umatnya, di yaumil mahsyar dan dicari umatnya, di Shiratal Mustaqim menjaga Nabi. Yang disebutkan oleh ulama, Shiratal Mustaqim itu seperti rambut yang dibentangkan. Wah, berjalan di atas rambut ya Pak. Untung ujar Nabi nang berjalan itu karena tergantung lawan amal ibadahnya. Jangannya berjalan non batis kita gugur datang. Jadi berjalan karena amal ibadahnya. Maka Nabi menjagai. Saking menjaga Shiratal Mustaqim, Nabi berdoa, Ya Allah salim, Ya Allah salim. Ya Nabi, Ya Allah selamatkan, berdoa aja tuh. Sampai orang tadi mau menyembarangi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbaiki hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian diberikanlah Nabi Muhammad SAW itu perintah sholat 50 waktu. Sanggup lah kira-kira ya? Hah? 5 waktu ini banyak tertinggal ya lah. 50 waktu sanggup lah supaya sehari semalam. Ada sanggup. Nah, sebelum dia menjawab, gue Nabi Musa menjawab sudah. Bulik Nabi Muhammad datang pulang Nabi Musa. Apa hadiahnya? Apa sangguannya? Jadi Muhammad sholat 50 waktu. Pede mana Nabi? Oh, ikam sanggup ya Muhammad. Bahasa kita ajar Nabi Musa. Umat ikam belum tentu. Nah, ajar Nabi Musa ya lah. Akhirnya bolak-balik Nabi sampai dikatakan dalam surah itu 9 kali. Total 5 waktu tadi, tapi pahalanya sama dengan 50 waktu. Nah, maka dari itu kita mengambil intisari hal tersebut tadi. Itu sambungnya lah cerita ini di sini tadi tentang perkara syukur dan sabar yang menyambung kepada diri Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita melihat perkara itu ada, lihatlah orang yang ada di bawah kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Begitu juga dalam urusan dunia, urusan akhirat. Apabila kita melihat orang yang lebih dari kita, maka berusaha kita mengikutinya dari perihal perkara akhirat tadi. Ya. Jangan menjadi orang yang sebaliknya. Melihat urusan dunia orang selalu dan melihat yang ada di atasnya, kemudian mengukur perkara akhiratnya dengan orang yang ada di bawah dia. Ini aja, aku jangan penyembah yang si anu itu maling lagi, si anu itu korupsi lagi. Nah begitu jangan ya. Kita melihat urusan agama kepada orang yang lebih baik urusan agamanya sehingga kita ingin mengikutinya. Kalau urusan dunia kita melihat orang yang lebih rendah dari kita sehingga kita dapat mensyukurinya. Begitu ya. Nah, jadi buahnya tadi kita harus sabar, syukur atas nikmat yang Allah berikan. Berbuat baiklah kepada seluruh hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita tadi itu melihat bagaimana perjalanan Nabi SAW itu sebagai bentuk mukjizat kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad. Maka cintailah Rasulullah. Ketika kita cinta sama Rasulullah, sandal Nabi pun tidak diizinkan Allah untuk dilepas.
Begitu juga umat yang mencintai Nabi tidak akan dipisahkan oleh Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah perkara sholat. Ini adalah perkara yang benar-benar harus kita jaga. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Orang yang sholat itu sama dengan melakukan mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita kawal mengamalkannya. Mudah-mudahan apa yang belum sampaikan saat ini bermanfaat bagi dulur dan pian seberataan. Mudah-mudahan kita panjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehat walafiat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan daerah kita, tempat kita dihindarkan oleh Allah dari bala musibah dan bencana, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkena musibah Allah angkat musibahnya, Allah Subhanahu wa taala ganti dengan yang lebih baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keselamatan dunia sampai akhirat, dan Allah berikan kita syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Al-Fatihah. اعترفنا بأنك اعترفنا وأننا أشرفنا على